Wabarakatuh. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, ya, saya selaku Kepala Sekolah SDN Pamuwon Sari 1 akan mensosialisasikan tentang PMM, Plafon Merdeka Mengajar. Di mana di dalam Plafon Merdeka Mengajar itu ada beberapa bagian yang wajib kita simak, kita tindak lanjuti, kita terapkan di dalam terutama pembelajaran kita dengan peserta didik. Dalam membuka Plafon Merdeka Mengajar, kita tinggal masuk saja ke dalam halaman guru kemendikbud.go.id itu. Jadi langsung nanti akan terbuka, kita akan terhubung dengan Plafon Merdeka Mengajar. Ke atas nih, itunya. Nah, di dalam Plafon Merdeka Mengajar di sini ada perangkat ajar, ya. Perangkat ajar mana saja yang akan kita butuhkan sesuai fase, sesuai tingkatan kelas yang kita pegang, kita ampu, ya, maka kita tinggal klik, maka akan muncullah perangkat ajar yang kita butuhkan. Nah, ini perangkat ajar itu produk guru kita yang se-Indonesia. Nah, kita selaku guru bukan berarti langsung saja perangkat ajar itu kita terapkan. Tentunya kita ATM, amati, ya, teliti dan modifikasi sesuai dengan kultur, ya, keadaan sosial budaya dan karakteristik peserta didik yang sebenarnya ada di SDN Pamuwon Sari 1. Di sini ada modul ajar, buku guru, buku murid sudah lengkap, ya, yang terbaru malah ini. Karena PMM itu selalu update itu tentang berbagai hal pendidikan, ya, terutama perangkat ajar. Selanjutnya ke bawah itu ada pelatihan mandiri, ya, itu nanti akan kita bahas di sini. Terus sudah itu ke bawah ada bukti karya. Nah, bukti karya di sini, ya, ini merupakan karya-karya guru se-Indonesia. Kita pun berhak, ya, mengupload bukti karya yang kita telah terapkan yang sebagai pengalaman kita untuk berbagi sharing ke guru yang ada di Indonesia. Jadi bukti karya itu nanti kita ini kan upload. Kalaupun kita punya, misalnya kita mempunyai video pembelajaran memang yang bermakna, yang unik begitu, yang wajib untuk kita berbagi. Ilmu itu kan, kalau kita ada punya ilmu, kalau berbagi itu bukannya berkurang, tambah berkah gitu. Tanpa ilmu itu akan digunakan lagi oleh orang lain yang telah kita punya, itu akan mengalir gitu. Itunya apa? Pahalanya gitu, keberkahannya. Jadi alangkah baiknya apabila kita punya sesuatu yang spesial, yang bagus, ya, bukti karya ini tidak terbatas kepada kita di kelas saja. Ya, di situ kalau diklik, coba Neng begitu dilihat bukti karya. Itu bukti karya itu banyak, ya, ada tentang RPP, ya, ada tentang modul ajar, asesmen, atau tentang media pembelajaran. Jadi banyak, tidak terbatas kepada modul ajar saja di sini. Tuh ini, jadi ini kanata, ini soplik, neng yang operasi itu bilangan bulat. Nah, ini kelas 6 SD itu. Jadi seperti apa sih bukti karya yang mereka upload? Kan Pak, ya, mudah ya, kita juga sebenarnya mampu, ya, bisa gitu, ya. Cuma keeksisan yang diperlukan, keeksisan kita, ya, untuk percaya diri mengupload, untuk berbagi ilmu yang kita buat itu ke PMM gitu, Neng. Untuk yang lain juga gitu, ya. Jadi
eh, banyak gitu ya. Bukti karya itu tidak sebatas yang begitu benar canggih ternyata pas dibuka teh gitu ya. Cuma keinginan dari mereka untuk eksis ya, untuk berbagi terhadap praktik baik yang telah mereka lakukan. Itu aja nih, lanjut selanjutnya. Tidak usah gini Pak Dimas, bosan. Terus ke itu lagi, ke PMM lagi. Hampa ya, sederhana ya. Seperti itu. Kita sudah bisa semua, sudah mampu gitu ya. Nanti uploadnya cuma syaratnya harus menggunakan YouTube-nya itu harus menggunakan akun ID belajar. Kalau saya mencoba mengupload tadinya dengan menggunakan akun lain tidak terkonek gitu. Jadi kita upload dulu ya YouTube media pembelajaran gitu lewat YouTube yang ID belajar akunnya. Baru nanti kita upload di Bukti Karya. Nanti muncul langsung YouTube kita itu gitu. Yang dengan menggunakan ID belajar itu. Klik aja nih selanjutnya tuh, itu ke semula. Nah. Ya, terus ya itu Bukti Karya ya. Sudah. Nah, komunitas di sini komunitas itu banyak ya, ada rumah belajar, tuan guru, guru penggerak, berbagi ilmu, MGMP, biologi kota, banyak kan? Ya, jadi ternyata kita itu dengan adanya PMM itu kita itu bisa terhubung dengan guru-guru yang ada di Indonesia. Kita menjadi banyak teman, kita bisa sharing gitu ya, menambah ilmu gitu. Nah sekarang, nah ini ada video inspirasi betul. Yang terakhir ya, video inspirasi itu yaitu video yang diunggah oleh pakar-pakar pendidikan. Ya, oleh pakar-pakar pendidikan dengan struktur dan alur pengetahuan gitu, mengembangkan lingkungan kelas gitu. Kebanyakan sih memang betul yang mengupload video inspirasi itu diupload oleh orang-orang yang benar-benar pakar pendidikan, bukan pakar wasim ya, tapi pakar pendidikan. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, tentang kurikulum merdeka, ini prinsip dasar penerapan kurikulum. Benar ini aplikasi yang luar biasa bagi saya. Kita ini di zaman digitalisasi ya. Salah satu pendidik itu yaitu ada yang disebut kodrat zaman. Nah ini yang disebut kodrat zaman ini, bahwa di dalam era kodrat zaman itu kita harus menyesuaikan hidup kita di era digitalisasi. Di antaranya informasi pendidikan pun tidak seperti dulu lagi. Ya, diklat secara tatap muka di kelas, ya, atau di tempat hotel atau di mana. Tetapi diklat ya itu bisa dilakukan secara online yang bisa dibuka setiap saat tanpa batas. Kalau kita diklat di suatu tempat mungkin dibatasi waktu sehari 2 hari. Tapi kalau diklat seperti ini di platform Merdeka Mengajar itu tanpa batas ruang dan waktu kita bisa aksesnya. Nah, di sini diharapkan ada tugas PR bagi guru SD Formosa 1 wajib menuntaskan ini pelatihan mandiri, pelatihan mandiri di atas. Saya sudah mencoba juga pelatihan mandiri ini. Awalnya, kenapa saya tidak menginstruksikan pelatihan mandiri? Memang sudah tahu, saya juga awalnya dikira saya itu hanya untuk yang peserta IKM, sekolah IKM. IKM itu implementasi kurikulum ya IKM Merdeka, implementasi kurikulum Merdeka berbagi. Kan Karawang Timur itu sekolahnya selain sekolah penggerak, semua sekolah itu sudah menggunakan IKM, namanya IKM berbagi. Nah di IKM berbagi itu ya di sini wajib menyelesaikan pelatihan mandiri. Kemarin ada pendampingan dari BBPMP, Balai Besar Menjamin Mutu Pendidikan, bahwa kita yang sudah mempunyai akun ID belajar wajib, terutama kita sebagai sekolah penggerak, wajib menuntaskan pelatihan mandiri ini. Itu. Nah, itu pelatihan mandiri ini ada beberapa modul. Pertama modulnya Merdeka Belajar
naik ke bawah nih. Ada kurikulum merdeka, ada profil pelajar Pancasila, ada perencanaan pembelajaran SD paket A, asesmen SD paket A, penyelesaian pembelajaran dengan kebutuhan karakteristik murid SD, proyek pembuatan profil pelajar Pancasila dan disiplin positif. Nih banyak nih. Ini dari satu disiplin positif ada 4 modul, proyek modul pelajar Pancasila paket A ada 7 modul, banyak turunan-turunan modulnya. Jadi di sini ibaratnya kita dianggap saja kita sedang mengikuti pendidikan diklat. Pendidikan dan pelatihan itu yang tanpa batas ruang dan waktu, itu kapan saja kita bisa buka, dan kita wajib sebagai pendidik untuk menuntaskan pelatihan mandiri ini menggunakan platform Merdeka Mengajar. Nah itu saja sosialisasi tentang platform Merdeka Mengajar. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya dengan tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.